Gila guys, lu tau gak sih harga emas bakal makin turun sesuai dengan prediksi Benix. Jadi teman-teman udah tahu ya, dari kemarin gue udah bilang lu siap-siap harga emas di Indonesia bakal turun bahkan tembus di bawah 2,3 juta per gramnya. Dan lu bakal lihat ini akan segera menjadi kenyataan atau tidak. Kenapa? Karena faktanya kalau lu lihat harga emas di dunia itu juga udah turun terus. Bahkan sudah tembus di harga 4 ribuan dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Terus gimana dong ini guys? Lu penasaran gak sih dengan nasib harga emas selanjutnya? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman akhirnya harga emas itu jatuh terus sesuai dengan prediksi Benix, bahkan udah tembus di harga 4 ribuan dolar Amerika Serikat per troy ounce-nya. Bahkan kemarin ya harga kontrak dagang emas dalam satu hari itu bisa turun 3% loh. Gila gak sih dalam satu hari minus 3%. Nah kalau kita catat di dalam 4 hari terakhir itu bahkan udah turun terus sampai minus 8%. Ini salah satu peristiwa yang paling heboh nih. Karena ya memang suka gak suka ya harga emas itu kemarin ini udah naik tinggi banget dan itu terjadi dalam jangka waktu yang super singkat. Karena kalau kita bandingkan ya guys dengan harga tertinggi emas di bulan Januari 2026, emas itu sudah kehilangan sekitar 1/4 nilainya. Nah pertanyaannya sekarang bukan lagi koreksi emas itu udah mulai belum nih? Yang jelas sih udah pasti lah guys, udah pasti bakal makin turun, bakal makin minus. Tapi bukan itu pertanyaan pentingnya. Pertanyaan yang jauh lebih penting menurut gua adalah apakah harga 4.000 dolar itu titik terendah harga emas? Atau jangan-jangan bakal jatuh lagi ke level 3 ribuan dolar? Gimana nih guys? So di video ini ya buat teman-teman yang punya hobi koleksi emas, buat investasi emas, ya lu jangan pernah skip video ini. Karena gue bakal menjelaskan urutan peristiwanya. Dan semoga lu bisa juga ambil strategi investasi lu yang bener seperti apa. Karena bukan artinya lu harus jual atau beli emas gara-gara lu lihat video ini. No, bukan. Tapi yang penting adalah buat investor emas di Indonesia, lu harus punya target investasi yang lebih masuk akal. Sehingga lu tidak shock dengan peristiwa yang akan segera terjadi menimpa harga emas lu semua. So di sini gue mau disclaimer dulu nih guys. Video ini gue bikin bukan buat rekomendasi jual, hold atau beli emas ya, enggak. Tapi gue mau sharing sama lu analisis yang jelas, yang konkret berdasarkan kondisi moneter, aliran dana asing, valuasi, bahkan sampai peristiwa geopolitik yang suka nggak suka mempengaruhi harga emas lo guys. Kenapa? Karena kalau lihat ya banyak orang FOMO emas itu sebetulnya di awal-awal 2025. Karena memang dari tahun 2025 awal tahun sampai tahun 2026 emas itu rally-nya panjang dan sangat luar biasa volatil, mencapai titik tertinggi mereka. Nah, lu harus tahu dulu kenapa sih harga emas itu bisa loncat kodok, bisa loncat mendadak, ekstrim, naik tinggi. Simpel aja, karena pada saat itu ya, market itu berharap yang namanya Federal Reserve, Bank Sentral di Amerika Serikat itu bakal nurunin suku bunga. Ujung-ujungnya apa? Kalau suku bunga turun, orang mendadak kaya karena banjir duit. Orang bisa ngutang ke bank, bunganya rendah. Ujung-ujungnya apa? Ya nilai uang makin terdilusi karena cetak duit skala besar, quantitative easing. Artinya konsekuensinya apa? Orang berlindung di emas karena emas valuasinya bakal makin naik tinggi ketika nilai kertas lu semakin tidak berharga gara-gara cetak duit, gara-gara suku bunga dikecilin terus. Tapi ternyata itu harapan berubah menjadi bubur karena tadinya mereka berharap banjir duit, quantitative easing, nilai mata uang semakin melemah, inflasi di mana-mana. Otomatis ya orang senengnya pegang emas. Karena memang faktanya pada saat itu, lu masih ingat ya 2025, bank sentral di seluruh dunia juga berlomba-lomba loh menambah cadangan emas mereka. Apalagi saat itu ketegangan geopolitik real, makin panas. Bukan cuma Ukraina Rusia, makin panas juga yang namanya Timur Tengah, Lebanon, Palestina, Israel, Iran, Yemen. Wah heboh lah kalau lu tahu lah tahun 2025, lu masih ingat gak sih? Itu bikin kondisi makin panas. Ujung-ujungnya apa? Orang cari safe haven, orang butuh berlindung di aset yang bisa aman dari segala goncangan, yaitu apa? Emas. Makanya orang berbondong-bondong pindah ke emas. Jadi semakin panas kondisi geopolitik dunia ini, ya udah pasti harga emas itu juga ikut makin tinggi guys. Udah pasti juga kalau bank terbesar di dunia hobinya cetak duit skala besar, udah pasti juga inflasi di mana-mana, ujung-ujungnya orang berlindung juga ke emas juga. Nah itu jadi kenyataan nggak jadi, karena akhirnya timbullah istilah yang namanya debasement trade. Debasement trade itu adalah orang udah berhenti mau pegang aset dalam bentuk kertas, uang. Nah dengan debasement trade orang-orang itu mulai berlindung di aset yang dalam bentuk fisik, material, logam, mineral. Salah satunya apa? Emas, perak dan lain sebagainya lah. So akhirnya orang-orang pada berbondong-bondong belanja aset fisik seperti emas. Investor pindah ke sana karena mereka khawatir
khawatir nilai uangnya bakal terus terkikis. Gara-gara pemerintah Amerika Serikat hobinya apa? Defisit anggaran. Defisit anggaran nanti dibiayai dari mana? Biaya cetak uang. Cetak uang skala besar buat membiayai defisit anggaran, ujung-ujungnya menciptakan apa? Inflasi. So, orang-orang yang sadar dengan itu, mereka berlindung ke emas. Tapi sekarang jadi masalah nih guys. Gara-gara semua orang berbondong-bondong pindah ke emas, kenaikan emas itu jadi nggak natural. Artinya kenaikan emas kemarin itu yang gak mencerminkan nilai fundamentalnya sendiri. Karena lu sebagai investor lu harus lihat nilai fundamental emas itu berapa yang sesungguhnya. Tapi karena kemarin nilai aset dalam bentuk emas naiknya terlalu cepat, lu udah lihat lah artinya di situ ada faktor FOMO, bukan faktor fundamental lagi. Jadi harganya mencerminkan ekspektasi yang tidak realistis, sama seperti investor yang beli sahamnya SpaceX. Divaluasi ini perusahaan sampai 400 tahun pun kalau lu masih hidup ya kagak balik modal tuh duit investasi lu. Tapi kenapa? Ya udah, manusia banyak yang FOMO, tidak mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya guys. Nah sayangnya sekarang ekspektasi FOMO itu jadi berbalik. Sekarang kalau lu lihat pidatonya The Fed yang terbaru si Kevin Warsh itu ternyata ujung-ujungnya malah makin hawkish. As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate. The committee also reaffirmed its policy of maintaining ample reserves in the banking system. Gue yakin sih dia pengennya nurunin suku bunga, tapi itu tidak akan bisa kejadian. So yang bisa dia lakukan apa? Dia akan tahan tinggi, stay higher for longer. Padahal gue yakin cita-cita dia adalah nurunin sesuai dengan kehendak Donald Trump. Tapi apakah itu bisa dia lakukan? Tidak. Karena gara-gara perang di Timur Tengah, apa yang terjadi? Harga bensin naik, terus inflasi di mana-mana. Kalau inflasi di mana-mana, biaya hidup makin mahal di mana-mana. Bank sentral harusnya apa yang dia lakukan? Naikin suku bunga. Artinya kebalikan dari harapan manusia yang tadinya suku bunga rendah, quantitative easing. No, kalau suku bunga dinaikin, duit makin ketat, duit berlomba-lomba masuk ke bank. Beda dengan emas. Kenapa beda? Karena emas ini guys, emas itu tidak bisa berbunga. Emas kalau lu tanam di tanah 1 kilo, besok lu datang ke sana tetap 1 kilo. Beda dengan duit. Ternyata duit ini ajaib guys, uang kertas. Kalau lu tanam di deposito, lu datang tahun depan udah berbunga. Jadi duit bisa berbunga, bisa beranak pinak, bertumbuh dia. Tapi kalau emas tidak bisa beranak. Lu taruh 1 kilo, lu ramin itu kayak ayam pun besok tidak berubah jadi 1,5 kilo kagak. Lu sampai 2000 tahun pun nungging di situ, tetap aja itu 1 kilo emas guys, nggak bertambah. Duit bisa berbunga, emas tidak, stay the same. Yang berubah apa? Nilai currency duitnya yang terdevaluasi, sehingga nilai emasnya seolah-olah terapresiasi. Nah beda dengan telur, beda dengan bunga, beda dengan duit lu. Yang kalau The Fed naikin terus suku bunga dia, lu diem duduk manis taruh duit lu di bank, akan berlipat-lipat terus. Jadi dari sini udah bisa lihat emas itu memang fakta yang nggak bisa menghasilkan bunga. Beda kalau lu beli obligasi surat utang nih pemerintah Amerika Serikat, kita bisa dapat yield, kita bisa dapat bunga. Kalau kita simpan duit kita dalam instrumen pasar uang, deposito atau surat berharga lainnya, kita bisa dapat bunga. Tapi kalau kita pegangnya emas, keuntungan kita cuma dari kenaikan harga emas itu sendiri. Artinya dari sini ketika suku bunga, yield obligasi naik terus, opportunity cost memegang emas ikut naik, tekor nih. Artinya lu ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah lu udah tahu situasi ini, lu tetap holding emas, tetap pegang emas yang tidak mampu melipat gandakan dirinya, tidak mampu membayar bunga. Atau lu lakukan pilihan yang kedua, lu ikutan pegang surat utang pemerintah Amerika Serikat karena bisa kasih yield, bunganya relatif tinggi dan bakal makin tinggi. Dan ini dianggap sangat aman karena kemungkinan gagal bayar yang sangat kecil. So kalau lu sendiri gimana? Jujur aja, kalau suku bunga deposito naik terus, tiba-tiba jadi 10%, 15%, 20%, logikanya lu pun kalau punya duit, mendingan taruh di bank dong. Ngapain lagi taruh di emas, kan gitu ya. Makanya ini musuh natural enemy-nya emas, ya salah satunya apa? Itu The Fed punya suku bunga seperti apa. Jadi dari sini semoga lu makin paham lah. Kayak dari kemarin tuh bunyi terus tuh inbox kita nanyain tentang investasi emas. Ya jujur, gue kemarin udah bilang harga emas bakal naik tinggi. Udah banyak orang-orang yang DM gue bilang, thank you Om Ben, gue untung 8M lah, 12M lah gara-gara beli emas. Tapi sekarang gue lagi bahas nih bukan emas dalam jangka panjang ya. Gue lagi bahas emas dalam jangka pendek. Lu bakal lihat nilainya bakal makin terus minus. By the way, turunnya kemana harga emas Antam? Nanti gue kasih tahu di akhir video. Makanya lu jangan skip. Gue akan kasih prediksi Benix yang terbaru. Kalau teman-teman secret level pasti udah tahu lah ramalan kita seperti apa. Tapi di sini gue mau sharing sama lu bahwa artinya semakin tinggi yield obligasi, semakin tinggi yield bunga deposito, semakin tinggi The Fed punya suku bunga, lu harusnya udah tahu akan semakin sulit buat emas bersaing dengan investasi bentuk uang kertas.
tas. Nah yang lu lihat belakangan ini artinya ya investor itu udah gak lagi nunggu-nunggu pengumuman The Fed selanjutnya, enggak. Mereka udah punya benchmarking, mereka udah bikin forward looking, mereka udah bergerak lebih awal karena mereka harus udah ada ekspektasi. Karena The Fed ini punya akal yang sehat, dia seharusnya apa? Naikin suku bunganya lagi. Dan begitu semua investor di seluruh dunia ini memiliki prediksi dan ekspektasi yang sama terkait tindakannya Kevin Wirtz adalah naikin suku bunga, artinya apa? Mereka berbondong-bondong jual emas mereka, dirubah ke dolar. Terus dolarnya apa? Ditabungin di bank, dolarnya dibeliin obligasi, dolarnya dibeliin surat utang negara. Kenapa? Karena aset-aset itu bisa menghasilkan cash flow, bisa berbunga. Jadi dari sini udah bisa lihat, secara teoritis kalau kita lihat moneternya, outlooknya nggak begitu bagus nih buat yang namanya emas, karena dia bakal kalah bersaing ketika terjadi perang suku bunga di planet bumi ini. Bentar lagi akan terjadi guys, perang suku bunga. Di mana-mana orang berlomba-lomba naikin suku bunga. Artinya Indonesia juga sama. Lu nggak usah heran, gua prediksi Bank Indonesia wajib naikin lagi 2 kali minimal tahun ini suku bunga dia. Artinya lu kalau ngutang ke bank mendingan dari sekarang deh lu bayar, karena bakal makin mahal cicilan utang lu. Nah selain itu guys, ada faktor lain juga yang kenapa gua yakin harga emas bakal terus tertekan. Yang kedua, lu udah lihat lah apa? Nilai dolar Amerika Serikat makin kuat. Mayoritas manusia normal di planet bumi ini, mereka kalau belanja emas itu dihitungnya pakai apa? Pakai dolar Amerika Serikat. Gara-gara petrodolar. Ujung-ujungnya semua komoditas di bumi ini dihargainya pakai dolar. Mau nikel, mau batu bara, mau CPO, mau emas juga diukur pakai nilai dolar Amerika Serikat. Gara-gara Arab Saudi nih guys. But anyway, long story short, kita ngomong hari ini, kalau dolar makin lama makin kuat, makin powerful, maka pembeli emas yang ada di India, di Eropa, di Cina, di Jerman, di Indonesia, artinya apa? Artinya mereka harus menggadaikan mata uang rupiahnya untuk membeli jumlah emas yang sama. Tapi harga dolarnya udah terus menguat. Jadi mereka 2 kali kalah. Udah harga emasnya naik tinggi, mata uang lokal mereka melemah. Mereka 2 kali kalah. Mereka harus belanja dolar, terus dolarnya dipakai belanja emas. Yang emasnya juga nilainya harganya makin tinggi. Akibatnya apa? Kalau harga emas itu makin lama makin mahal, orang makin males guys pegang emas. Makin gak kebeli. Jujur aja, lu mungkin seneng ketika harga emas tembus 3 juta rupiah. Yes, oke, that's fine. Tapi paham gak lu? Banyak pedagang emas yang menangis. Pedagang emas itu sedih. Kenapa? Karena memang harga emas naik tapi nilai transaksinya semakin kecil. Ini realitanya. Kalau nggak percaya, share coba pengusaha emas di sini. Tulis di kolom komentar, lu berasa nggak omzet lu anjlok? Guys, gawat banget ini guys. Situasi di Hormuz makin panas. Harga minyak makin lama makin tinggi, dan di Indonesia dampaknya apa? Harga gas makin tinggi, harga pupuk makin tinggi, harga plastik makin tinggi. Bisa jadi inflasi makin merajalela loh di negara Indonesia. Nah dari sini lu bisa lihat dong. Pasti ada juga perusahaan-perusahaan yang diuntungkan ketika terjadi krisis di Hormuz. Di saat yang sama juga pasti ada perusahaan yang dirugikan, dan ini sebetulnya wajib kita sebagai investor tahu lebih awal supaya lu bisa investasi lebih tepat guys. Karena cuma di Benix Investor Group ya, komunitas saham terbesar di Indonesia, lu bakal belajar langsung sama ahlinya, lu langsung visit, diskusi, ngobrol langsung sama direksinya lu. Selama 1 tahun ke depan lu bakal mengetahui apa sih yang paling penting kalau lu mau jadi investor yang hebat guys. Apalagi di tengah dinamika situasi global yang makin gak menentu ini, 90% investor tuh nyungsep guys, rugi. Lu jangan sampai jadi mereka lah. So teman-teman tunggu apa lagi guys? Yuk segera bergabung di Benix Investor Group, daftarkan diri kalian di nomor yang ada di bawah ini atau kunjungi website www.benix.id sekarang juga, karena kita sebentar lagi mau ada event spesial loh. Kita mau ada acara temu emiten, kita mau ada site visit, dan kita mau ada gala dinner nih. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga supaya lu bisa segera diskusi di grup Discordnya Benix Investor Group dan ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke guys, segera hubungi admin kita Michelle di nomor WhatsApp 0811 868 959. Lu berasa nggak omzet lu anjlok? Karena apa? Karena udah tidak terbeli, harga emas sudah tidak masuk akal. Kenapa harga emas sudah tidak masuk akal? Karena kita pun impor emas, belanja emas pakai rupiah, digadaikan ke dolar, dolarnya dipakai buat belanja emas. Artinya bakal makin mahal nilai emas pakai mata uang negara-negara berkembang ini. Jadi dari sini udah bisa lihat, kalau nilai tukar dolar makin kuat, bunga The Fed makin tinggi, artinya belanja emas makin sedikit. Artinya demand emas akan menurun. Artinya harga emas bakal makin nyungsep guys. Semoga dari sini lu udah akan lebih paham ya. Oh itulah pentingnya lu paham nih soal makroekonomi kalau mau jadi investor. Kenapa? Jadi lu kagak gampang kena tipu tuh grup-grup investasi bodong itu guys. Enggak. Dan ini gue belum ngobrol soal big fund. Karena ya suka gak suka, ternyata banyak yang investasi emas itu bukan dalam bentuk fisik tapi non fisik. Mereka belanjanya apa? ETF, reksadana. Jadi
Di Indonesia belum ada lah namanya ETF. Mirip-miripnya dengan mutual fund lah atau reksadana lah. Gini guys, harga emas di dunia itu nggak murni gara-gara transaksi belanja emas fisik. No. Di era modern ini, salah satu penggerak harga emas itu adalah ETF, Exchange Traded Fund. Orang yang belanja pakai institusi. Jadi duit lu kasih ke institusi. Institusi ini yang menentukan, oh duit lu nanti dibeli obligasi, oh duit lu dibeli saham, oh duit lu dibeli emas. Yang namanya ETF. Nah, kalau investor institusional makin banyak yang belanja ETF emas, artinya harga emas bakal makin naik tinggi. Nah, masalahnya hari ini banyak investor-investor corporate, investor-investor kakap, mereka itu tarik uangnya dari ETF, dari reksadana emas. Ujung-ujungnya apa? Emas yang tadinya di holding sama perusahaan-perusahaan reksadana ini, mutual fund ini terpaksa harus mereka jual lagi ke pasar. Artinya terjadi capital outflow dari ETF emas. Dan lu bakal makin lihat makin banyak perusahaan investasi yang jual emas mereka. Nah, ini bakal menciptakan tekanan baru nih ke harga emas sendiri. Apalagi kayak kemarin tuh lu lihat ada kemungkinan si Iran mau berdamai nih sama Amerika Serikat. Mereka sih pengen ya, tapi negara lain ada juga yang gak pengen. But anyway, ini bakal terus menekan harga emas. Kenapa? Karena memang faktanya rally harga emas kemarin itu naik terus tinggi. Itu bukan cuma karena bank sentral banyak yang belanja, tapi banyak perusahaan investasi, banyak family office, banyak reksadana yang apa? Beli reksadana emas, beli ETF emas. Dan ini berbeda. Kalau bank sentral belanja emas itu biasanya investasi, statis, nggak berubah, jangka panjang. Bisa berpuluh-puluh tahun mereka holding guys. Beda kalau yang belanja emas itu bank sentral. Tapi kalau yang belanja emas itu investor institusional. Nah, ini beda nih. Investor institusional itu geraknya bisa lebih cepat guys. Beda sama pemerintah, beda sama bank sentral. Investor institusional itu sangat-sangat sensitif terhadap suku bunga. Begitu suku bunga Venezuela 2 kali lipat Indonesia, bisa jadi pindah tuh investor Argentina. Begitu suku bunga Indonesia naik 3 kali lipat Malaysia, gua garansi banyak duit dari Malaysia yang pindah ke Indonesia. Tapi konsekuensinya apa ya? Orang-orang jadi kalau kredit di bank makin mahal. Banyak usaha pasti yang bakal kolaps, nggak sanggup bayar utang ke bank. But anyway, itu pun kejadian di emas. Kalau investor-investor ETF ini quick fund nih, jumlahnya besar tapi mereka sangat fluid dan sangat liquid. Makin banyak yang jualin ETF emas, artinya nggak peduli meskipun bank sentral belanja terus, tapi ETF holder ini bakal makin masif pindah ke tadi surat utang Amerika, ke deposito bank, ke obligasi yang jelas-jelas bisa ngasih bunga yang konsisten guys. Nah dari sini teman-teman semoga udah makin paham ya kenapa gue dari 3 bulan yang lalu udah bilang lu harus siap-siap harga emas bakal makin nyungsep, bahkan jatuh di bawah 2,3 juta per gramnya di Indonesia. Ya kenapa? Ya tadi yang gue bilang, karena kalau lu lihat dari kenaikan harga emas itu yang sangat-sangat super ekstrim, volatil luar biasa kemarin ini, artinya apa? Artinya yang banyak investasi di sana bukan investor beneran, tapi orang-orang yang pakai modal leverage, ngutang, atau orang-orang yang sifatnya spekulator bukan investor. Jadi mereka cuma ngejar momentum doang guys. Artinya mereka easy come easy go, gampang dateng gampang cabut. Beda dengan investor. Kalau investor beneran pasti udah paham lah kalau ada jenis aset atau saham itu sama nilainya naik perlahan-lahan. Artinya apa? Artinya mereka punya basis investor yang relatif stabil. Bukan kayak trader goblok, jual beli, belinya siang-siang, nanti beli pagi-pagi jam 9, nanti jam 11 siang udah dijual lagi. Jual beli, ya kapan kayaknya. Tapi wajar aja namanya juga cuma trader. Tapi kalau investor dari sini udah bisa lihat apa yang terjadi di dunia saham sama juga dengan yang di dunia emas ini. Ketika kenaikannya udah semakin ekstrim, di situ udah bisa lihat yang masuk itu bukan investor beneran. Yang masuk cuma trader, memanfaatkan apa? Spekulasi aja, memanfaatkan momentum aja. Artinya bakal tambah kolaps ketika mereka cabut. Ada tempat yang lebih seksi buat dia taruh duit, yaitu apa? The Fed punya program suku bunga tinggi bro. Nah sekarang semoga udah makin cukup jelas guys. Pertanyaan utamanya adalah menurut Benix harga emas bisa ke berapa? Gue yakin yang namanya harga emas di Indonesia sekarang ya kita ngitung, itu bisa jatuh di bawah 2,3 juta. Paling bottom ada di 2,1 juta rupiah. Bisa jadi kenyataan gak? Lu bakal lihat nih dalam 6 bulan ini Kevin Wirtz akan melakukan atau tidak yang diekspektasikan oleh pasar. Apa? Naikin suku bunga di Amerika Serikat. Hormuz betulkah semakin damai? Karena kalau iya, orang tidak punya alasan lagi buat berlindung ke emas. Karena selama ini emas digunakan sebagai hedging nilai ketika dunia makin banyak konflik, makin tidak stabil, makin tidak jelas. Tapi kalau dunia makin damai-damai aja, buat apa lu pegang emas? Tidak bisa berbunga, tidak bisa beranak. So pertanyaannya, sekarang gue yang balik. Menurut teman-teman gimana? Menurut lu Federal Reserve bakal naikin suku bunga atau enggak? Kedua, inflasi bakal terkendali atau tidak? Karena targetnya Bank Sentral Amerika inflasi itu di bawah 2%. Nah yang ketiga, dengan suku bunga yang naik terus tinggi, inflasi pun tinggi,
ekonomi Amerika Serikat bisa benar-benar bangkit gak sih? Soalnya kemarin aja mereka udah janji tuh mau kirim duit sama Iran, udah janji bahkan mau top up budget militer mereka sendiri. Duitnya dari mana nggak tahu, mungkin dari langit bisa ditarik. Dan ujung-ujungnya gue yakin yang namanya yield di sana bakal naik tinggi. Oke lah, itu semua bolanya ada di Amerika Serikat. Tapi pertanyaan pentingnya, kondisi geopolitik di semester 2 tahun 2026 bakal makin adem atau bakal makin panas, guys? Kalau semuanya itu terjadi dan kondisi geopolitik makin adem, artinya lu bakal saksikan makin banyak ETF, reksadana emas itu yang dijual, yang digadaikan. Artinya makin banyak duit yang keluar dari emas dan pindah ke sektor perbankan, ke obligasi-obligasi yang bisa kasih bunga yang lebih menarik, guys. So menurut lu gimana, guys? Bakal terjadi nggak skenario itu? Atau malah yang kemungkinan terjadi adalah Federal Reserve malah turunin suku bunga nih. Gara-gara apa? Bisa jadi gara-gara data pengangguran di Amerika Serikat meningkat pesat. Itu mandat mereka tuh. Jadi mereka terpaksa harus nurunin suku bunga biar orang tambah hobi lagi buka lapangan kerja. Orang ambil ngutang, beli mesin baru, buka cabang baru. Ujung-ujungnya bisa menyerap pengangguran yang melonjak. Bisa nggak terjadi skenario itu? Atau bisa nggak terjadi skenario di mana nilai dolar makin tambah lemah? Artinya harga emas makin terjangkau. Mungkin nggak, guys, nilai dolar itu makin lemah? Kenapa, Pak? Nilai dolar bisa makin lemah? Bisa jadi gara-gara konflik geopolitik. Ternyata bukan tambah adem, tapi justru malah buka cabang, guys. Buka cabang di mana? Di Cina, buka cabang di Afrika, buka cabang di Asia. Ujung-ujungnya menciptakan kepanikan baru. Dan kalau dunia tambah panik, dunia akan cari safe haven, berlindung di aset yang namanya emas. So ada dua kubu nih, guys. Mana nih yang menurut lu bakal menjadi kenyataan? Kalau menurut gua, kalau hari ini lu lihat makin murah, tenanglah, karena harganya jauh bakal turun lebih dalam lagi, bahkan jatuh di bawah 2,3 juta rupiah per gramnya. Nah, menurut teman-teman gimana, guys? Mana nih skenario mana nih yang bakal jadi kenyataan? Dan harga emas bakal berakhir di angka berapa ya? Dan pertanyaan pentingnya, kalau begitu Benix tetap yakin nggak harga emas bakal ke 5 juta rupiah per gram? Jawabannya adalah iya. Dan lu tahu nggak kenapa gua justru yakin? Ketika gue yakin harga emas jatuh di bawah 2,3 juta per gram, tapi gue tetap yakin itu cuma sementara, karena harga emas selanjutnya adalah naik bahkan melebihi 5 juta rupiah per gramnya. Kenapa, guys? Ada bisa sharing nggak? Kenapa Benix punya pandangan seperti itu? Tapi kalau teman-teman secret level pasti udah tahu lah ya. Apa skenario yang paling mungkin terjadi terkait harga emas yang ada di Indonesia ini? Share dong pandangan kalian seperti apa dan alasannya kenapa lu bilang seperti itu. Harga emas harusnya ada di angka berapa ya, guys? Ditunggu ya komentar kalian seperti apa di kolom komentar di bawah ini. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.